Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battlethrone The Heavens Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Awan gelap yang tebal menumpuk lapis demi lapis dan menyelimuti seluruh langit. Kadang-kadang, akan ada kilatan petir sepanjang 10 kaki yang berkelok-kelok melalui awan gelap, seperti ular piton raksasa berwarna perak. Itu akan merobek langit, dan cahayanya yang tajam menusuk mata akan menutupi seluruh pegunungan di bawah kekuatan surgawi yang cemerlang. Di bawah lingkungan yang sangat liar seperti ini, bahkan magical beast asli dari pegunungan yang dalam tidak berani muncul secara sembarangan. Semuanya menyusup di dalam gua mereka. Ada suara gemuruh pelan yang mengikuti angin ini saat angin itu menyebar ke seluruh pegunungan. Sebatang pohon kecil tumbang, tanpa alasan, tidak jauh dari tubuh Xiao Yan. Setelah itu dilemparkan dengan keras ke puncak gunung. Tidak ada suara sedikit pun yang dikirim dari bawah bahkan setelah sekian lama. Xiao Yan duduk bersila di atas batu hijau. Tangannya memegang erat gulungan berwarna perak itu. Di bawah cuaca buruk seperti ini di mana kilat terjadi secara bersamaan, gulungan ini, yang biasanya tampak tua dan biasa, secara bertahap memancarkan kehangatan yang samar. Kadang-kadang, Xiao Yan bahkan bisa melihat benang petir berwarna perak yang sangat kecil berkedip-kedip dari dalam saat tatapannya meliriknya. Xiao Yan mengangkat kepalanya, dia memandangi langit yang tertutup awan gelap dan petir. Dia menghembuskan nafas panjang saat dia menopang tangan kanannya di pahanya. Dia bisa merasakan sedikit gemetar di tangannya. Dalam cuaca dan lingkungan seperti ini di mana petir yang sangat menakutkan bisa datang setiap saat, hatinya jelas tidak setenang apa yang dia tunjukkan di permukaan. Guru, kapan saya harus mulai? Xiao Yan memegang gulungan berwarna perak di tangannya. Pada saat ini, 4 kata kuno, 3000 Lightning Movement. Pada gulungan itu tampak ingin melompat keluar, berulang kali mengeluarkan retakan perak samar. Kamu bisa mulai. Hati-hati. Kekuatan angin petir ini tidak menakutkan seperti api surgawi, tapi juga sangat sombong. Jika Anda tidak berhati-hati, hidup Anda mungkin dalam bahaya. Suara serius Xiao Lao terdengar di dalam hati Xiao Yan. Iya, Xiao Yan mengangguk sedikit. Di dalam hatinya, dia dengan jelas tahu bahwa jika dia ingin mendapatkan kekuatan, secara alami tidak mungkin semuanya berjalan mulus. Meskipun dia telah memperoleh Flame Mantra, semacam metode ki misterius yang dapat menelan api surgawi setelah bertemu Yao Lao saat itu, dia perlu menggunakan hidupnya untuk berjudi berkali-kali selama evolusi ki. Metode. Karena itu, bahaya ini tidak lagi membuatnya takut. Dia percaya bahwa karena api inti teratai hijau yang menakutkan itu tidak membakarnya sampai mati, petir angin saat ini tidak cukup untuk menyebabkan Xiao Yan mundur di tengah jalan meskipun itu sangat sombong. Buka gulungan itu dan letakkan di kakimu. Selama ini, kekuatan petir angin adalah yang terkuat. Anda tidak perlu mengarahkannya. Benang petir yang tersembunyi di dalam gulungan akan secara otomatis melonjak keluar. Pada saat itu, Anda akan mengambilnya saat berkedip. Setelah itu, yang perlu Anda lakukan hanyalah menyerapnya ke dalam tubuh Anda dan memurnikannya. Yao Lao berbicara tentang semua langkah pemurnian sekaligus. Xiao Yan mengulanginya sekali di dalam hatinya. Setelah menyadari bahwa tidak ada yang kurang, dia akhirnya mengangguk dengan berat. Kedua tangannya memegang gulungan itu dan membuka permukaan gulungan itu, di mana air obat khusus dengan beberapa sifat penyegel telah ditempelkan di atasnya secara tiba-tiba. Saat gulungan itu dibuka, cahaya perak kuat yang menusuk mata keluar secara eksplosif dan tiba-tiba. Segera, itu berubah menjadi pilar energi petir kasar berwarna perak yang melesat ke lapisan tebal awan gelap. Pilar cahaya yang kuat membuatnya sedemikian rupa sehingga orang masih bisa melihat dengan jelas area yang jauhnya lebih dari 50 km. Tindakan aneh yang tiba-tiba meletus dari gulungan itu menyebabkan Xiao Yan sangat terkejut. Ekspresinya juga memucat, namun, beruntung pilar petir tidak bertahan lama sebelum dengan cepat menyusut kembali dari awan gelap dengan suara cing. Akhirnya, itu sekali lagi kembali sepenuhnya ke dalam gulungan. Melihat gulungan itu kembali normal, Xiao Yan akhirnya diam-diam menghela nafas lega. Dia mengusap keringat dingin di dahinya. Tempat ini tidak terlalu jauh dari wilayah sudut hitam.
Jika dia akan membuat seseorang khawatir, kemungkinan situasi yang tidak terduga dan tidak diinginkan akan terjadi lagi. Xiao Yan dengan jelas memahami tingkat keserakahan orang-orang itu di wilayah sudut hitam. Tentu saja, hal yang menyebabkan hati Xiao Yan merasa agak bersalah adalah bahwa gulungan skill Dou Agility ini memiliki asal yang teduh. Setelah melakukan tindakan memblokir jalan dan merebut harta karun di daerah sudut hitam, Xiao Yan jelas tahu bahwa dia dan Sekte Darah diam-diam telah mencapai titik di luar rekonsiliasi. Xiao Yan tidak percaya bahwa ayahnya akan dengan mudah melepaskannya setelah dia membunuh putranya. Saat ini, pemimpin Sekte Darah itu masih belum menyadari bahwa dia adalah pembunuh rahasia. Jika tidak, kemungkinan orang itu akan dengan paksa menemukannya dan membunuhnya, bahkan jika dia adalah seorang siswa di Akademi Jianan. Xiao Yan menarik pikirannya saat pandangannya beralih ke gulungan yang ditempatkan di depannya, hanya untuk sedikit terkejut. Mungkin itu karena ekton yang tidak biasa tadi, tapi gulungan berwarna perak saat ini sudah terbungkus dalam cahaya berwarna perak yang samar. Permukaan cahaya itu memiliki bentuk yang samar dan aneh yang terwujud. Namun, jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, dia tidak akan tahu apa itu. Ketika dia mengingat instruksi Yao Lao sebelumnya di dalam hatinya, Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam, dan mulai menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuhnya dan menenangkan hatinya. Kekuatan spiritualnya pecah dari tubuhnya dan dengan kuat menutupi batu hijau ini. Bahkan partikel pasir yang jatuh di wilayah ini tidak akan bisa lepas dari persepsi spiritual Xiao Yan. Tidak lama setelah Xiao Yan memasuki kondisi fokus, cahaya berwarna perak pada gulungan itu menjadi semakin kuat dengan kilatan petir di langit. Pada akhirnya, gulungan itu benar-benar melayang perlahan, mencapai setinggi dada Xiao Yan sebelum berhenti. Saat cahaya berwarna perak menjadi semakin kuat, gambar yang terlihat samar-samar di permukaan juga menjadi semakin jelas. Ketika seseorang melihatnya dalam keadaan ini, itu sebenarnya seperti banyak sosok manusia dalam berbagai jenis bentuk lari. Meskipun posisinya berbeda, kaki mereka semua ditutupi oleh ular sanca kecil berwarna perak, seperti kilat dan listrik. Cahaya itu bergerak sedikit, menyebabkan sosok manusia tampak seperti hidup. Dengan sedikit fluktuasi udara, banyak sosok manusia energi menerobos kekangan cahaya dan bergegas langsung menuju langit yang jauh. Kecepatan sosok manusia ilusi begitu cepat sehingga menakutkan. Seolah-olah itu benar-benar mengabaikan jarak di luar angkasa. Dalam sekejap, sosok manusia ini keluar dari dalam area yang dicakup oleh persepsi spiritual Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan sudah lama memasuki kondisi terfokus dan telah merasakan sosok manusia energi itu begitu mereka bergegas keluar dari cahaya, dia memiliki kemampuan untuk menghentikannya sama sekali adalah masalah lain dari merasakannya. Saat Douqi di tubuh Xiao Yan menyembur keluar dari telapak tangannya, sosok manusia energi itu sudah keluar dari radius serangnya. Wajah Xiao Yan segera dipenuhi dengan keterkejutan, mengentalkan. Saat Xiao Yan merasa kaget dan kesal, suara familiar Yao Lao tiba-tiba terdengar. Ada kekuatan spiritual yang kuat yang terkandung dalam suara lama ini. Selain itu, angin bahkan akan berhenti tiba-tiba di semua wilayah tempat suara itu lewat. Angin liar menjadi tenang. Sosok manusia energi yang hendak terbang ke langit juga menjadi diam. Dalam sekejap, sosok manusia energi ini stagnan di udara sambil membentuk berbagai jenis postur aneh. Kembali, suara rendah dan dalam Yao Lao terdengar sekali lagi. Kekuatan spiritual yang kuat yang pada dasarnya sepenuhnya menutupi seluruh puncak gunung ini bergegas kembali dengan ganas. Mengikuti menyusutnya kekuatan spiritual, sosok manusia itu tampaknya telah menerima kekuatan tarik yang sangat kuat saat mereka dilempar dan dikirim terbang sampai semuanya dituangkan ke kepala Xiao Yan. Hati Xiao Yan masih terkejut dengan kekuatan spiritual Yao Lao yang sangat menakutkan itu ketika pikirannya yang terjaga luas bergetar. Segera, rasa pusing melonjak. Dia bisa melihat beberapa sosok manusia yang sangat aneh yang memancarkan gambar dengan cara yang samar. Namun, dia tidak mengingat banyak dari mereka dalam keadaan linglung. Rasa kantuk yang hanya berlangsung beberapa saat sebelum gambaran sosok manusia yang muncul di benaknya juga berangsur-angsur menghilang. Xiao Yan secara bertahap bangun dari rasa kantuknya. Petir masih berkedip di langit.
Awan hitam pekat dan pekat tampaknya menekan jantung seseorang, menyebabkan seseorang mengalami kesulitan bernapas. Kekuatan spiritual guru sangat kuat. Jika kita hanya membahas tentang kekuatan spiritual, kemungkinan tidak banyak orang di benua Douki ini yang dapat membandingkan dengannya. Tidak heran dia mampu bersaing dengan elit Douzong hanya dengan kekuatan spiritual ini. Xiao Yan sekali lagi mengingat kekuatan spiritual, yang pada dasarnya menyebabkan ruang menjadi stagnan sebelumnya, dan keheranan tanpa sadar melintas di benaknya. Berhenti memiliki pikiran acak, petir angin telah bergerak bersama dengan gambar-gambar itu dan memasuki tubuh Anda. Cepat dan perbaiki mereka. Tangisan rendah Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan. Tangisan Yao Lao baru saja terdengar saat tubuh Xiao Yan tiba-tiba menjadi diam. Wajahnya memerah ungu merah. Seutas petir kecil yang telah menyusut berkali-kali benar-benar melintas di matanya. Tangan Xiao Yan dengan cepat membentuk segel pelatihan. Dia sangat mahir dalam membentuknya sehingga tertanam di tulangnya. Pikirannya memasuki tubuhnya dengan cara seperti kilat. Mengikuti jalan masuk pikirannya ke dalam tubuhnya, kristal Dou di dalam pusaran di tubuhnya juga dengan cepat bergetar. Dou Qi berwarna hijau yang kuat meledak. Aliran bergolak yang seperti air banjir mengalir ke banyak jalur Qi-nya. Akhirnya itu berubah menjadi bentuk seperti kapsul yang mengelilingi seutas benang energi samar berwarna perak di persimpangan pembuluh darah. Karena Yao Lao telah mengingatkannya pada waktunya, berbagai kekuatan petir angin yang diam-diam bersembunyi di dalam tubuhnya dikelilingi oleh Xiao Yan sebelum mereka dapat membentuk kekuatan penghancur yang kuat. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa beruntung ketika dia melihat fluktuasi yang semakin kuat yang menyebar dari area di mana benang-benang energi berwarna perak itu bertahan. Is mendesis. Energi berwarna perak yang tidak jelas itu berulang kali berputar dan mengeluarkan suara mendesis aneh yang tak henti-hentinya, seperti ular piton besar yang tertanam. Di bawah suara aneh yang dipancarkan oleh energi berwarna perak, Xiao Yan agak terkejut menemukan bahwa Dou Qi yang mengelilingi yang pertama benar-benar mulai bergetar samar. Cara itu sepertinya membuat takut. Pada satu pandangan, itu seperti sekelompok besar domba yang mengelilingi ular piton yang sangat ganas dan sangat besar, takut bahwa pihak lain akan membalas dan menyebabkan kematiannya setiap saat. Benang-benang energi berwarna perak yang tidak jelas itu juga tampaknya merasakan getaran dari Dou Qi di sekitarnya. Dalam sekejap mereka tiba-tiba melonjak. Dimanapun cahaya perak yang kuat lewat Dou Qi yang berwarna hijau akan segera menyusut kembali. Setelah melihat tindakan mengelak dari Dou Qi ini, suara mendesis di dalam cahaya perak juga menjadi semakin intens. Seolah-olah cahaya perak itu tertawa dengan arogan. Reaksi seperti manusia semacam ini menyebabkan Xiao Yan sangat terkejut. Namun, selain terkejut, Xiao Yan juga memiliki senyum dingin yang samar. Seutas petir angin sebenarnya sombong ini. Dengus pelan terdengar di dalam tubuhnya. Setelah mendengus ini, Dou Qi yang mengelilingi energi berwarna perak tiba-tiba berfluktuasi secara intens. Segera, Dou Qi menjadi sedikit terdistorsi dan gumpalan api berwarna hijau diam-diam menyebar dari dalamnya. Mengikuti kemunculan nyala api berwarna hijau, energi berwarna perak tampaknya telah menerima kejutan. Cahayanya yang terang dengan cepat menyusut kembali. Dihadapkan dengan penarikan energi berwarna perak, api hijau Dou Qi tampaknya telah berubah dari seekor domba menjadi serigala yang ganas dan lapar dalam sekejap ini. Itu ditutup dengan keras, satu langkah pada satu waktu, bersiap untuk melompat dengan penuh semangat ke depan setiap saat. Mengikuti kemunculan api hijau, Dou Qi yang berwarna hijau langsung berubah dari domba yang lembut menjadi serigala lapar yang ganas. Itu segera mulai membentuk-bentuk seperti kapsul saat itu mengelilingi benang energi berwarna perak samar yang tertinggal di tengah. Is mendesis. Dihadapkan dengan api hijau Dou Qi yang berkerumun, energi berwarna perak agak tidak terkendali karena sekali lagi meletus dengan cahaya yang kuat. Itu seperti landak yang merasakan bahaya, memasang paku di tubuhnya dengan tujuan untuk menakut-nakuti musuh. Namun, setelah api berwarna hijau bercampur dengan Dou Qi saat ini, pemaksaan tertentu yang terkandung dalam energi berwarna perak tidak lagi menimbulkan tekanan sedikit pun pada yang pertama. Sebaliknya, ketika cahaya intens berwarna perak melonjak, nyala api berwarna hijau di dalam Dou Qi tampaknya telah diprovokasi saat dikerumuni dengan suara Qi.
Kuas pertama dari dua jenis energi menyebabkan riak energi dipancarkan dengan cepat. Namun, ada Dougi yang menghalangi semuanya, yang mencegahnya menyebabkan banyak kerusakan pada bagian dalam tubuh. Api hijau dan energi berwarna perak saling terkait satu sama lain. Hanya dalam waktu singkat, cahaya kuat berwarna perak mulai menunjukkan tanda-tanda kekalahan saat cahayanya berulang kali menyusut. Dalam waktu kurang dari 1 menit, energi berwarna perak berakhir dengan kekalahan total dalam pertarungannya dengan api hijau. Di bawah kendali Xiaoyan, api hijau mengejar cahaya berwarna perak setelah dimenangkan sebelum mengelilinginya dan menyusut menjadi bola kecil yang hanya seukuran 2 tangan. Inti kekuatan petir angin muncul di dalam bola. Pada saat ini, benang kekuatan kilat angin ini memiliki cahaya luar yang kuat yang dibakar oleh api hijau. Ketika kehilangan penutup cahaya berwarna perak, tubuh aslinya muncul dengan jelas di bawah fokus pikiran Xiaoyan. Itu adalah benang petir berwarna perak yang sangat kecil. Mungkin bisa dikatakan bahwa itu adalah petir berwarna perak dengan bentuk yang hanya sedikit berbeda dari ular kecil. Benang petir ini hanya berukuran sekitar setengah inci dan sangat kecil. Jika seseorang melihat sekilas secara kasar, kemungkinan benang ini bahkan tidak setebal jari Xiaoyan. Setelah kehilangan perlindungan energi di sekitarnya, benang petir berwarna perak ini dengan hati-hati bertahan di dalam tubuh, memutar dirinya menjadi ular petir kecil. Saat ular itu melebarkan mulutnya, sebenarnya ada suara samar angin petir yang keluar. Inilah kekuatan petir angin yang memang berbeda dari energi biasa. Meskipun tidak memiliki kecerdasan, ia dapat mengandalkan alur naluri di suatu tempat untuk melakukan sesuatu. Pikiran Xiaoyan menyaksikan ular kecil petir ini yang tampaknya dikelilingi oleh sekelompok serigala lapar saat dia berbicara dengan cara yang agak terkejut di dalam hatinya. Ah, bagaimanapun, itu adalah kekuatan yang terbentuk antara surga dan bumi. Semacam energi yang terbentuk dari kultivasi manusia seperti Douki, benar-benar akan mengalami kesulitan bersaing dengan jenis energi alam ini kecuali jika seseorang sudah berkultivasi ke tingkat yang sangat dalam. Tawa Yao Lao juga terdengar di hati Xiaoyan. Sungguh tak terduga bahwa api surgawi sebenarnya ganas ini. Bahkan kekuatan kilat angin yang sombong sedikit takut padanya. Dengan penindasan api inti teratai hijau, tidak akan terlalu sulit bagi Anda untuk menyerapnya. Oleh karena itu, manfaatkan waktu yang Anda miliki. Xiaoyan mengangguk sedikit. Pikirannya perlahan menjadi fokus. Api hijau yang mengelilingi energi berwarna perak tiba-tiba bergetar. Segera, itu menerkam dengan cara yang bergejolak. Dengan satu mulut, ia menelan yang terakhir. Xiaoyan duduk bersila di puncak gunung. Tubuhnya kadang-kadang memiliki benang kilat yang tampaknya seperti zat di atasnya. Pada saat ini, petir di langit jauh lebih sedikit. Namun, hujan lebat seukuran kacang turun dengan deras di bawah penutup langit malam yang hitam pekat. Dalam sekejap, seluruh pegunungan ditutupi oleh angin liar dan badai yang dahsyat ini. Meskipun hujan sangat deras di dunia luar, area dalam radius 3 kaki di sekitar tubuh Xiaoyan sekering musim panas. Semua hujan akan diuapkan menjadi kabut oleh suhu tinggi yang menyelimuti di dekatnya. Kabut ini akan langsung naik sebelum langsung dihancurkan oleh tetesan air hujan yang jatuh. Wajah Xiaoyan tegang saat tangannya, yang telah membentuk segel pelatihan, sedikit gemetar. Kadang-kadang, ada benang petir yang akan melesat dari jarinya sebelum menghilang dengan cepat. Waktu dengan cepat mengalir dalam kondisi pelatihannya. Awan yang hitam pekat dan pekat menjadi jauh lebih redup tanpa disadari. Badai yang dahsyat mengamuk selama 1 malam sebelum perlahan-lahan tampak lelah. Butuh jeda lama sebelum gelombang tetesan hujan turun. Itu tidak lagi memiliki momentum seperti sebelumnya. Awan gelap perlahan berenang di langit hitam yang dalam. Tiba-tiba, seberkas cahaya melewati awan gelap, dan melesat menuju lautan pepohonan yang tak berujung. Mengikuti kemunculan benang cahaya pertama, benang demi benang cahaya mulai menyebar dengan cepat. Tidak lama setelah itu, tampak seolah-olah benang cahaya pertama telah memulai reaksi berantai. Benang-benang itu menembus awan gelap sampai penuh dengan lubang. Akhirnya, awan tidak bisa menahannya lebih lama lagi karena benang benar-benar merobek awan. Dalam sekejap, cahaya hangat yang menusuk mata tersebar ke bawah, menutupi hutan ini, yang telah menahan kehancuran malam cuaca buruk. Sinar matahari yang hangat menyinari pemuda berjubah hitam, yang duduk bersila di puncak gunung.
Tampaknya telah merasakan perubahan cuaca di dunia luar. Mata tertutup rapat pemuda itu bergerak sedikit. Seutas petir berwarna perak tertinggal di jarinya sebelum diam-diam memasuki tubuhnya dan akhirnya menghilang. Setelah menghilangnya petir berwarna perak, gemetar bulu mata pemuda berjubah hitam itu menjadi semakin intens. Sesaat kemudian, mereka akhirnya terlihat telah lolos dari pengekangan saat mereka membuka secara tiba-tiba. Segera, petir berwarna perak seperti zat membawa ketajaman yang sombong saat itu melesat dari matanya dan mencapai jarak total lebih dari 10 kaki. Petir berwarna perak hanya berlangsung sesaat sebelum tiba-tiba menghilang. Menyusul lenyapnya petir berwarna perak, sepasang mata hitam pekat itu sekali lagi turun ke dalam ketenangan. Segel yang dibentuk tangan Xiao Yan mengendur saat dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap sinar matahari hangat yang terpancar dari langit. Dadanya naik dan turun. Akhirnya, udara yang kacau bergerak di sepanjang tenggorokannya sebelum dimuntahkan. Setelah meludah keluar dari udara yang kacau ini, wajah Xiao Yan segera memiliki pancaran samar tambahan. Di bawah sinar matahari, itu tampak seperti batu giok yang sangat menarik perhatian orang lain. Tubuh Xiao Yan bergetar sedikit dan tanpa tubuhnya yang duduk bersila berdiri seperti pegas. Dia memutar tubuhnya dan suara retakan yang dipancarkan dari antara tulang-tulangnya menyebabkan senyuman yang terangkat di sudut mulutnya sedikit mengembang. Xiao Yan perlahan mengulurkan telapak tangannya. Jari-jarinya mengusap lembut. Segera, seutas petir berwarna perak yang sangat samar yang membawa sedikit suara mendesis muncul dari jarinya. Apakah saya berhasil memperbaikinya? Xiao Yan menatap benang kecil kilat saat kegembiraan tanpa sadar melompat dari antara alisnya. Penyempurnaan kekuatan angin kilat ini tidak sesulit atau berbahaya seperti yang dia bayangkan. Apakah murid-murid luar biasa dari Winlightning Pavilion menghentikan kemajuan mereka pada langkah ini? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa setiap orang memiliki api surgawi untuk membantu menekan kekuatan petir angin? Suara tajam Yao Lao tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiao Yan. Kekuatan angin petir sangat sombong. Bagaimana Douqi biasa bisa menekannya? Jika Xiao Yan tidak memiliki api inti teratai hijau, tidak diragukan lagi ocehan seorang idiot jika dia ingin memperbaiki kekuatan petir angin untuk digunakan dengan cara yang begitu mudah. Xiao Yan tersenyum canggung saat mendengar Yao Lao menegurnya. Dia menyebarkan gumpalan energi dari ujung jarinya saat dia mengusap kepalanya dan berkata, "Guru, karena saya telah memperbaiki kekuatan petir, saya pikir saya harus bisa berlatih gerakan 3000 petir." Baik. Tentu saja, sukacita sekali lagi muncul di wajah Xiao Yan ketika dia mendengar ini. Dia menundukkan kepalanya untuk mengambil gulungan berwarna perak di batu hijau hanya untuk sedikit terkejut. Saat ini, gulungan itu sudah menjadi hitam. Lupakan gambar di dalamnya. Bahkan 4 kata gerakan 3000 petir di permukaan gulungan itu telah menghilang. Di mana barangnya? Xiao Yan buru-buru bertanya saat ekspresinya sedikit berubah saat dia melihat gulungan yang benar-benar kosong itu. Hal-hal itu sudah memasuki kepalamu. Bagaimana itu bisa tetap ada di gulungan? Tetap tenang dan ingat gambar-gambar dari kemarin malam. Mereka adalah bagian penting dari mempraktikkan gerakan 3000 petir. Sekarang setelah Anda memiliki kekuatan angin kilat, mempraktikkannya seperti air yang jatuh ke saluran pembuangan. Selama Anda berlatih keras dan memiliki bakat yang cukup cepat atau lambat Anda akan dapat memasuki tingkat penguasaan penuh. Yao Lao menjelaskan tanpa daya. Hanya setelah dia diingatkan oleh Yao Lao, Xiao Yan tiba-tiba mengerti. Dia tertawa getir. Tampaknya dia menjadi jauh lebih bodoh setelah berlatih dalam badai sepanjang malam. Xiao Yan menghirup udara segar pagi hari. Dia mengangkat matanya untuk melihat lautan tanaman hijau yang membentuk hutan yang luas ini. Setelah hujan lebat sepanjang malam, hutan ini tampaknya memberi orang perasaan benar-benar baru. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu itu. Hatinya yang agak berfluktuasi juga berangsur-angsur menjadi damai. Mengikuti kedamaian pikirannya, mata Xiao Yan sekali lagi ditutup dengan lembut. Namun kali ini, kegelapan tidak muncul setelah dia menutupnya. Sebaliknya, seolah-olah dia telah memasuki wilayah berwarna perak. Di depannya, banyak sekali berkedip sosok manusia hidup dengan postur aneh muncul dengan cepat.
Meskipun kilatan gambar itu sangat cepat, mereka akan dengan kuat membekas di hati Xiaoyan setiap kali mereka melakukannya. Mereka tidak lagi memiliki perasaan seperti kesurupan di mana dia berpikir bahwa dia akan melupakan saat dia berhenti melihat mereka. Tatapan Xiaoyan menyapu gambar sosok manusia yang berkedip ini dan menyadari bahwa benang cahaya berwarna perak dipancarkan dari bawah kaki mereka. Cahaya ini seperti akselerator yang membawa sosok manusia ini dalam penerbangan mereka. Mengubah tubuh menjadi penerangan, menggunakan hati untuk menggerakkannya. Setelah Xiaoyan dengan kuat mengingat gambar terakhir, gambar-gambar di depannya tiba-tiba berkumpul dengan cepat. Itu diaglomerasi menjadi 8 kata kuno yang bersinar dan berkedip. Tatapan Xiaoyan terfokus dengan kuat pada 8 kata perak besar di depannya. Itu lama kemudian sebelum Xiaoyan tampaknya telah memahaminya. Saat jantungnya bergerak, benang kekuatan petir angin yang halus mulai merembes keluar dari tubuhnya. Akhirnya, itu terbentuk menjadi benang-benang petir yang melilit permukaan tubuhnya. Saat cahaya muncul, akhirnya secara otomatis mulai turun. Hanya dalam sekejap itu diaglomerasi menjadi sekelompok cahaya berwarna perak yang benar-benar membungkus tubuh Xiaoyan. Xiaoyan menunduk dan menatap cahaya berwarna perak yang benar-benar menutupi kakinya. Kaki kanannya membawa seutas benang busur aneh saat diangkat dengan lembut. Akhirnya, itu terbentuk menjadi postur yang benar-benar sama seperti pada gambar sebelumnya. Postur itu dipertahankan sesaat sebelum kaki Xiaoyan mendarat dengan lembut. Setelah kakinya mendarat, dia tiba-tiba merasakan pusing di benaknya. Ruang berwarna perak juga tiba-tiba hancur. Ketika tatapannya sekali lagi menjelajahi sekelilingnya, dia agak heran menemukan bahwa tubuhnya saat ini berada di udara di sekitar puncak gunung. Langkah lembut yang dia ambil sebelumnya benar-benar menyebabkan dia menyerang dari puncak gunung ke langit. Xiaoyan sedikit menundukkan kepalanya. Dia menatap jurang dalam tak berdasar di bawah puncak gunung dan wajahnya tiba-tiba memucat. Dia menoleh dengan perasaan agak terkejut, tapi dia tidak melihat sayap awan ungu memanjang dari punggungnya. Di ruang kosong ini, kilatan cahaya berwarna perak di bawah kakinya tampak tidak memiliki energi yang cukup. Setelah gemetar sejenak tiba-tiba menghilang. Tubuhnya juga jatuh ke jurang yang dalam pada saat ini seperti burung yang sayapnya patah. "Ah, selamatkan aku!" Sebuah ratapan sengsara tiba-tiba bergema di pagi yang ceria, jauh di dalam gunung. Awan gelap yang tebal menumpuk lapis demi lapis dan menyelimuti seluruh langit. Kadang-kadang, akan ada kilatan petir sepanjang 10 kaki yang berkelok-kelok melalui awan gelap, seperti ular piton raksasa berwarna perak. Itu akan merobek langit, dan cahayanya yang tajam menusuk mata akan menutupi seluruh pegunungan di bawah kekuatan surgawi yang cemerlang. Di bawah lingkungan yang sangat liar seperti ini, bahkan magical beast asli dari pegunungan yang dalam tidak berani muncul secara sembarangan. Semuanya menyusut di dalam gua mereka. Ada suara gemuruh pelan yang mengikuti angin ini saat angin itu menyebar ke seluruh pegunungan. Sebatang pohon kecil tumbang, tanpa alasan, tidak jauh dari tubuh Xiaoyan. Setelah itu dilemparkan dengan keras ke puncak gunung. Tidak ada suara sedikit pun yang dikirim dari bawah bahkan setelah sekian lama. Xiaoyan duduk bersila di atas batu hijau. Tangannya memegang erat gulungan berwarna perak itu. Di bawah cuaca buruk seperti ini di mana kilat terjadi secara bersamaan, gulungan ini, yang biasanya tampak tua dan biasa, secara bertahap memancarkan kehangatan yang samar. Kadang-kadang, Xiaoyan bahkan bisa melihat benang petir berwarna perak yang sangat kecil berkedip-kedip dari dalam saat tatapannya meliriknya. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Dia memandangi langit yang tertutup awan gelap dan petir. Dia menghembuskan nafas panjang saat dia menopang tangan kanannya di pahanya. Dia bisa merasakan sedikit gemetar di tangannya. Dalam cuaca dan lingkungan seperti ini di mana petir yang sangat menakutkan bisa datang setiap saat, hatinya jelas tidak setenang apa yang dia tunjukkan di permukaan. "Guru, kapan saya harus mulai?" Xiaoyan memegang gulungan berwarna perak di tangannya. Pada saat ini, 4 kata kuno, 3000 Lightning Movement, pada gulungan itu tampak ingin melompat keluar, berulang kali mengeluarkan retakan perak samar. "Kamu bisa mulai. Hati-hati." Kekuatan angin petir ini tidak menakutkan seperti api surgawi, tapi juga sangat sombong. Jika Anda tidak berhati-hati, hidup Anda mungkin dalam bahaya.
Suara serius Xiao Lao terdengar di dalam hati Xiao Yan. Iya, Xiao Yan mengangguk sedikit. Di dalam hatinya, dia dengan jelas tahu bahwa jika dia ingin mendapatkan kekuatan, secara alami tidak mungkin semuanya berjalan mulus. Meskipun dia telah memperoleh flame mantra, semacam metode ki misterius yang dapat menelan api surgawi setelah bertemu Yao Lao saat itu, dia perlu menggunakan hidupnya untuk berjudi berkali-kali selama evolusi ki metode. Karena itu, bahaya ini tidak lagi membuatnya takut. Dia percaya bahwa karena api inti teratai hijau yang menakutkan itu tidak membakarnya sampai mati, petir angin saat ini tidak cukup untuk menyebabkan Xiao Yan mundur di tengah jalan meskipun itu sangat sombong. Buka gulungan itu dan letakkan di kakimu. Selama ini, kekuatan petir angin adalah yang terkuat. Anda tidak perlu mengarahkannya. Benang petir yang tersembunyi di dalam gulungan akan secara otomatis melonjak keluar. Pada saat itu, Anda akan mengambilnya saat berkedip. Setelah itu, yang perlu Anda lakukan hanyalah menyerapnya ke dalam tubuh Anda dan memurnikannya. Yao Lao berbicara tentang semua langkah pemurnian sekaligus. Xiao Yan mengulanginya sekali di dalam hatinya. Setelah menyadari bahwa tidak ada yang kurang, dia akhirnya mengangguk dengan berat. Kedua tangannya memegang gulungan itu dan membuka permukaan gulungan itu, di mana air obat khusus dengan beberapa sifat penyegel telah ditempelkan di atasnya secara tiba-tiba. Saat gulungan itu dibuka, cahaya perak kuat yang menusuk mata keluar secara eksplosif dan tiba-tiba. Segera, itu berubah menjadi pilar energi petir kasar berwarna perak yang melesat ke lapisan tebal awan gelap. Pilar cahaya yang kuat membuatnya sedemikian rupa sehingga orang masih bisa melihat dengan jelas area yang jauhnya lebih dari 50 km. Tindakan aneh yang tiba-tiba meletus dari gulungan itu menyebabkan Xiao Yan sangat terkejut. Ekspresinya juga memucat, namun, beruntung pilar petir tidak bertahan lama sebelum dengan cepat menyusut kembali dari awan gelap dengan suara Ci. Akhirnya, itu sekali lagi kembali sepenuhnya ke dalam gulungan. Melihat gulungan itu kembali normal, Xiao Yan akhirnya diam-diam menghela nafas lega. Dia mengusap keringat dingin di dahinya. Tempat ini tidak terlalu jauh dari wilayah sudut hitam. Jika dia akan membuat seseorang khawatir, kemungkinan situasi yang tidak terduga dan tidak diinginkan akan terjadi lagi. Xiao Yan dengan jelas memahami tingkat keserakahan orang-orang itu di wilayah sudut hitam. Tentu saja, hal yang menyebabkan hati Xiao Yan merasa agak bersalah adalah bahwa gulungan skill Dou Agility ini memiliki asal yang teduh. Setelah melakukan tindakan memblokir jalan dan merebut harta karun di daerah sudut hitam, Xiao Yan jelas tahu bahwa dia dan Sekte Darah diam-diam telah mencapai titik di luar rekonsiliasi. Xiao Yan tidak percaya bahwa ayahnya akan dengan mudah melepaskannya setelah dia membunuh putranya. Saat ini, pemimpin Sekte Darah itu masih belum menyadari bahwa dia adalah pembunuh rahasia. Jika tidak, kemungkinan orang itu akan dengan paksa menemukannya dan membunuhnya, bahkan jika dia adalah seorang siswa di Akademi Jianan. Xiao Yan menarik pikirannya saat pandangannya beralih ke gulungan yang ditempatkan di depannya, hanya untuk sedikit terkejut. Mungkin itu karena Ekton yang tidak biasa tadi, tapi gulungan berwarna perak saat ini sudah terbungkus dalam cahaya berwarna perak yang samar. Permukaan cahaya itu memiliki bentuk yang samar dan aneh yang terwujud. Namun, jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, dia tidak akan tahu apa itu. Ketika dia mengingat instruksi Yao Lao sebelumnya di dalam hatinya, Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam, dan mulai menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuhnya dan menenangkan hatinya. Kekuatan spiritualnya pecah dari tubuhnya dan dengan kuat menutupi batu hijau ini. Bahkan partikel pasir yang jatuh di wilayah ini tidak akan bisa lepas dari persepsi spiritual Xiao Yan. Tidak lama setelah Xiao Yan memasuki kondisi fokus, cahaya berwarna perak pada gulungan itu menjadi semakin kuat dengan kilatan petir di langit. Pada akhirnya, gulungan itu benar-benar melayang perlahan, mencapai setinggi dada Xiao Yan sebelum berhenti. Saat cahaya berwarna perak menjadi semakin kuat, gambar yang terlihat samar-samar di permukaan juga menjadi semakin jelas. Ketika seseorang melihatnya dalam keadaan ini, itu sebenarnya seperti banyak sosok manusia dalam berbagai jenis bentuk lari. Meskipun posisinya berbeda, kaki mereka semua ditutupi oleh ular sanca kecil berwarna perak, seperti kilat dan listrik. Cahaya itu bergerak sedikit, menyebabkan sosok manusia tampak seperti hidup.
Dengan sedikit fluktuasi udara, banyak sosok manusia energi menerobos kekangan cahaya dan bergegas langsung menuju langit yang jauh. Kecepatan sosok manusia ilusi begitu cepat sehingga menakutkan. Seolah-olah itu benar-benar mengabaikan jarak di luar angkasa. Dalam sekejap, sosok manusia ini keluar dari dalam area yang dicakup oleh persepsi spiritual Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan sudah lama memasuki kondisi terfokus dan telah merasakan sosok manusia energi itu begitu mereka bergegas keluar dari cahaya, dia memiliki kemampuan untuk menghentikannya sama sekali adalah masalah lain dari merasakannya. Saat Douqi di tubuh Xiao Yan menyembur keluar dari telapak tangannya, sosok manusia energi itu sudah keluar dari radius serangnya. Wajah Xiao Yan segera dipenuhi dengan keterkejutan. Mengentalkan. Saat Xiao Yan merasa kaget dan kesal, suara familiar Yao Lao tiba-tiba terdengar. Ada kekuatan spiritual yang kuat yang terkandung dalam suara lama ini. Selain itu, angin bahkan akan berhenti tiba-tiba di semua wilayah tempat suara itu lewat. Angin liar menjadi tenang. Sosok manusia energi yang hendak terbang ke langit juga menjadi diam. Dalam sekejap, sosok manusia energi ini stagnan di udara sambil membentuk berbagai jenis postur aneh. Kembali, suara rendah dan dalam Yao Lao terdengar sekali lagi. Kekuatan spiritual yang kuat yang pada dasarnya sepenuhnya menutupi seluruh puncak gunung ini bergegas kembali dengan ganas. Mengikuti menyusutnya kekuatan spiritual, sosok manusia itu tampaknya telah menerima kekuatan tarik yang sangat kuat saat mereka dilempar dan dikirim terbang sampai semuanya dituangkan ke kepala Xiao Yan. Hati Xiao Yan masih terkejut dengan kekuatan spiritual Yao Lao yang sangat menakutkan itu ketika pikirannya yang terjaga luas bergetar. Segera, rasa pusing melonjak. Dia bisa melihat beberapa sosok manusia yang sangat aneh yang memancarkan gambar dengan cara yang samar. Namun, dia tidak mengingat banyak dari mereka dalam keadaan linglung. Rasa kantuk yang hanya berlangsung beberapa saat sebelum gambaran sosok manusia yang muncul di benaknya juga berangsur-angsur menghilang. Xiao Yan secara bertahap bangun dari rasa kantuknya. Petir masih berkedip di langit. Awan hitam pekat dan pekat tampaknya menekan jantung seseorang, menyebabkan seseorang mengalami kesulitan bernapas. Kekuatan spiritual guru sangat kuat. Jika kita hanya membahas tentang kekuatan spiritual, kemungkinan tidak banyak orang di benua Douqi ini yang dapat membandingkan dengannya. Tidak heran dia mampu bersaing dengan elit Douzong hanya dengan kekuatan spiritual ini. Xiao Yan sekali lagi mengingat kekuatan spiritual, yang pada dasarnya menyebabkan ruang menjadi stagnan sebelumnya, dan keheranan tanpa sadar melintas di benaknya. Berhenti memiliki pikiran acak, petir angin telah bergerak bersama dengan gambar-gambar itu dan memasuki tubuh Anda. Cepat dan perbaiki mereka. Tangisan rendah Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan. Tangisan Yao Lao baru saja terdengar saat tubuh Xiao Yan tiba-tiba menjadi diam. Wajahnya memerah ungu merah. Seutas petir kecil yang telah menyusut berkali-kali benar-benar melintas di matanya. Tangan Xiao Yan dengan cepat membentuk segel pelatihan. Dia sangat mahir dalam membentuknya sehingga tertanam di tulangnya. Pikirannya memasuki tubuhnya dengan cara seperti kilat. Mengikuti jalan masuk pikirannya ke dalam tubuhnya, kristal Dou di dalam pusaran di tubuhnya juga dengan cepat bergetar. Douqi berwarna hijau yang kuat meledak. Aliran bergolak yang seperti air banjir mengalir ke banyak jalur kinya. Akhirnya itu berubah menjadi bentuk seperti kapsul yang mengelilingi seutas benang energi samar berwarna perak di persimpangan pembuluh darah. Karena Yao Lao telah mengingatkannya pada waktunya, berbagai kekuatan petir angin yang diam-diam bersembunyi di dalam tubuhnya dikelilingi oleh Xiao Yan sebelum mereka dapat membentuk kekuatan penghancur yang kuat. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa beruntung ketika dia melihat fluktuasi yang semakin kuat yang menyebar dari area di mana benang-benang energi berwarna perak itu bertahan. Mendesis. Energi berwarna perak yang tidak jelas itu berulang kali berputar dan mengeluarkan suara mendesis aneh yang tak henti-hentinya, seperti ular piton besar yang tertanam. Di bawah suara aneh yang dipancarkan oleh energi berwarna perak, Xiao Yan agak terkejut menemukan bahwa Douqi yang mengelilingi yang pertama benar-benar mulai bergetar samar. Cara itu sepertinya membuat takut. Pada satu pandangan, itu seperti sekelompok besar domba yang mengelilingi ular piton yang sangat ganas dan sangat besar, takut bahwa pihak lain akan membalas dan menyebabkan kematiannya setiap saat.
Benang-benang energi berwarna perak yang tidak jelas itu juga tampaknya merasakan getaran dari Douki di sekitarnya. Dalam sekejap mereka tiba-tiba melonjak. Dimanapun cahaya perak yang kuat lewat Douki yang berwarna hijau akan segera menyusut kembali. Setelah melihat tindakan mengelak dari Douki ini, suara mendesis di dalam cahaya perak juga menjadi semakin intens. Seolah-olah cahaya perak itu tertawa dengan arogan. Reaksi seperti manusia semacam ini menyebabkan Xiao Yan sangat terkejut. Namun, selain terkejut, Xiao Yan juga memiliki senyum dingin yang samar. Seutas petir angin sebenarnya sombong ini. Dengus pelan terdengar di dalam tubuhnya. Setelah mendengus ini, Douki yang mengelilingi energi berwarna perak tiba-tiba berfluktuasi secara intens. Segera, Douki menjadi sedikit terdistorsi dan gumpalan api berwarna hijau diam-diam menyebar dari dalamnya. Mengikuti kemunculan nyala api berwarna hijau, energi berwarna perak tampaknya telah menerima kejutan. Cahayanya yang terang dengan cepat menyusut kembali. Dihadapkan dengan penarikan energi berwarna perak, api hijau Douki tampaknya telah berubah dari seekor domba menjadi serigala yang ganas dan lapar dalam sekejap ini. Itu ditutup dengan keras, satu langkah pada satu waktu, bersiap untuk melompat dengan penuh semangat ke depan setiap saat. Kabut berwarna putih samar menyebar di atas rawa yang ditutupi oleh bilah rumput hijau zamrud kecil. Angin lembut bertiup dan kabut putih naik sedikit. Akhirnya, mengikuti angin saat melonjak ke langit menyebabkan rawa menjadi lebih jernih. Sedikit suara cici tiba-tiba terdengar di dalam rawa yang tenang. Tidak lama setelah suara itu muncul, sesosok manusia hitam tiba-tiba melintas membawa cahaya terang berwarna perak. Setiap kali langkah kakinya mendarat di rawa, petir yang berulang kali merentang dan muncul akan menyebabkan lumpur di dalam rawa mulai mendidih seperti air mendidih. Suara cici itu juga terpancar dari kontak. Kecepatan bayangan hitam itu sangat menakutkan. Saat dia berlari, dia langsung mencungkil selokan selebar 2 kaki di dalam rawa. Itu lama kemudian sebelum selokan panjang ini dikembalikan ke bentuk aslinya oleh rawa yang merayap. Di belakang orang itu, sekelompok besar ular berbisa berwarna hitam yang dikemas rapat berulang kali menerobos air. Mereka akan melebarkan mulut buas mereka dan banyak panah air yang dipenuhi bau busuk akan menciptakan angin kencang yang menembak dengan kejam ke punggung orang itu. Namun, jelas bahwa kecepatan panah air ini jauh lebih rendah daripada gerakan cepat sosok manusia. Karena itu, tidak ada satupun anak panah yang berhasil mengenai tubuh sosok manusia itu. Ledakan. Sosok manusia yang bergegas cepat tiba-tiba berhenti. Kakinya sedikit terpelintir dan tubuhnya condong ke lengkungan yang aneh. Setelah itu, dia menembak dengan eksplosif ke langit dengan suara yang dalam. Kakinya segera bergetar, dan dia tetap di udara dengan cara ini tanpa bergantung pada benda apapun. Meskipun sosok hitam itu dapat mempertahankan tindakannya untuk berhenti di udara selama kurang dari 10 detik, orang luar pasti akan sangat terkejut jika dia melihat ini. Tinggal di udara untuk sementara waktu tanpa bantuan Douki Wings atau benda lain akan membutuhkan setidaknya kekuatan Do Luang. Hanya jika seseorang menjadi Dozong yang sangat kuat, seseorang akan memiliki kemampuan bertahan di udara untuk waktu yang lama. Setelah tubuh sosok hitam berhenti selama beberapa detik di udara, cahaya perak melintas dari bawah kakinya. Tubuhnya terpelintir dan dia muncul di pohon besar lebih dari 10 meter dari titik aslinya dengan suara sunyi. Jika bagian dari garis hitam samar masih tidak terlihat di udara, orang akan berpikir bahwa kecepatan ini telah menembus hambatan udara dan mencapai tahap teleportasi yang menakutkan. Bagus. Itu layak menjadi teknik agility Do kelas D. Kecepatan ini memang mulus dan cepat. Tawa terkejut terdengar saat kaki sosok hitam itu mendarat dengan mantap di dahan pohon. Gerakan 3000 petir ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Kilatan petir, kilat instan, dan 3000 petir. Ketika seseorang berlatih sampai tingkat terakhir, alam 3000 petir, ia akan benar-benar sunyi saat ia melintasi ruang tertentu. Ini pada dasarnya tidak berbeda dengan teleportasi. Kecepatan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan seorang elit Dozong tidak berani meremehkannya. Lihat saja dirimu sekarang. Anda tidak berbeda dengan banteng yang penuh nafsu membajak ladang saat ia bergegas. Lupakan 3000 petir. Kemungkinan Anda bahkan belum benar-benar memasuki tingkat pertama kilat petir.
Sosok Yao Lao perlahan melayang di dahan pohon saat dia berbicara samar sambil melirik Xiao Yan, yang memiliki wajah penuh kegembiraan. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ketika antusiasmenya diredam oleh Yao Lao dengan cara ini. Dia sendiri merasa itu cukup bagus. Kecepatan sebelumnya adalah sesuatu yang langkah peledak tidak akan bisa mencapai bahkan jika itu ditampilkan pada puncaknya. Setelah hanya berlatih gerakan 3000 petir hanya selama 3 hari dan sudah mencapai kesuksesan ini, bukankah itu dianggap tidak buruk? Anda harus melihat di bawah kaki Anda. Yao Lao tanpa sadar menggelengkan kepalanya ketika dia melihat cara Xiao Yan saat dia tak berdaya menegur. Xiao Yan menunduk saat mendengar ini. Sudut mulutnya langsung berkedut. Dia bisa melihat bahwa kakinya sebenarnya sudah tertutup lumpur. Lumpur itu lengket dan tebal dengan beberapa rumput menempel di sana. Gerakan 3000 petir setenang batu dan bergerak secepat kilat. Ia tidak meminta keindahan dan hanya menginginkan kejutan, meminjamnya untuk menyakiti musuh. Yao Lao berkata dengan lemah, namun, lihatlah gerakan yang telah kamu buat sebelumnya. Tubuhmu masih lebih dari 100 meter jauhnya, tapi suaranya sudah ditransmisikan. Ini jelas tidak sesuai dengan tujuan berlatih gerakan 3000 petir. Xiao Yan menggosok kepalanya dan tersenyum canggung saat melihat ekspresi Yao Lao, yang menunjukkan ketegasan yang samar. Dia tidak berani menyela, karena kekuatan spiritual Anda yang kuat, kendali Anda atas energi di tubuh Anda juga sangat luar biasa. Oleh karena itu, kesalahan seperti itu, yang hanya dilakukan oleh seorang pemula, dianggap agak bodoh untuk dilakukan oleh Anda. Ingat, menekan kekuatan angin petir yang dipancarkan tanpa kendali, dan biarkan berkumpul di satu titik. Menggunakan kekuatan ledakan yang dipancarkan, itu akan meningkatkan kecepatan Anda dengan sangat cepat sehingga Anda akan menjadi orang tercepat di bawah kelas Douwang. Terlebih lagi, jika Anda mampu mencapai tahap ini, Anda akan dianggap telah benar-benar melangkah ke tingkat pertama kilatan petir, dari gerakan 3000 petir. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Tentu saja, penjelasan yang saya berikan dengan mulut saya memang sangat sederhana. Namun, ada beberapa hal di antaranya yang mengharuskan Anda untuk memahaminya sendiri. Saya hanya bisa mengarahkan Anda untuk mengambil jalan yang paling efektif. Yao Lao secara bertahap melonggarkan nadanya saat dia berbicara dengan lembut. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit. Ekspresinya serius saat dia menangkupkan tangannya ke arah Yao Lao. Segera setelah itu, dia mundur selangkah dan duduk bersila di dahan pohon. Gerakan 3000 petir mungkin dapat menyebabkan kecepatannya meningkat pesat, tetapi konsumsi douqinya juga mencapai jumlah yang cukup menakutkan. Xiao Yan diam-diam mengukur tingkat konsumsi sendiri. Dengan kekuatannya saat ini dari bintang 8 Dadoushi, kemungkinan dia hanya bisa bertahan selama 3-5 menit jika dia menggunakan gerakan 3000 petir tanpa istirahat. Setelah itu, dia akan kesulitan menampilkannya karena kelelahan douqinya. Melihat bahwa Xiao Yan telah menutup matanya untuk melatih dan memulihkan douqinya, Yao Lao diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Senyum tipis juga keluar dari sudut mulutnya. Hanya dalam 3 hari, Xiao Yan sudah hampir tidak bisa menampilkan gerakan 3000 petir. Meskipun dia hanya mengerahkan kekuatan angin petir dengan cara yang sangat kasar, kecepatan yang dia tunjukkan sudah bisa mengejar langkah peledak ketika yang terakhir digunakan pada potensi maksimumnya. Kemajuan pelatihan semacam ini sudah pada kecepatan yang sangat memuaskan. Namun, untuk tidak membiarkan kesombongan muncul di hati Xiao Yan karena dia baru saja mendapatkan harta langka semacam ini, Yao Lao hanya bisa menjadi individu berwajah hitam untuk sementara waktu agar Xiao Yan dapat menenangkan hatinya dan melatihnya. Tentu saja, efek dari tindakan Yao Lao ini memang tidak buruk. Setelah Xiao Yan selesai memulihkan douqinya, kekuatan angin petir yang muncul di kakinya ketika dia sekali lagi berlatih gerakan 3000 petir jelas jauh lebih terkendali dibandingkan sebelumnya. Selain itu, kerusakan yang dia ciptakan saat dia bergegas melewati rawa juga secara bertahap menjadi lebih kecil. Bayangan hitam melintas di atas dan di bawah rawa yang luas. Petir berwarna perak itu seperti ular petir yang berulang kali meluncur dengan cepat melalui kakinya. Mengikuti latihan keras Xiao Yan dan aliran waktu, suara Cici yang keluar dari rawa juga menjadi semakin lemah.
Suaranya mungkin melemah, tetapi kecepatan bayangan hitam di atas rawa menjadi semakin menakutkan. Pada akhirnya, orang bahkan tidak bisa melihat garis hitam bolak-balik lewat. Jika bukan karena banyaknya ular hitam yang berenang di dalam rawa, akan sangat sulit untuk menentukan posisi pasti Xiao Yan. Di bawah aliran waktu yang bertahap, gerakan 3000 petir yang dipraktikkan oleh pemuda berjubah hitam itu jelas telah meningkat dari tidak mulus menjadi benar-benar memasuki penguasaan dasar. Ketika hari dia berhasil menguasainya tiba, dia akan seperti kilat dari jauh di langit, meledak entah dari mana dan mengejutkan benua. Hampir 1 bulan berlalu dengan cepat. Waktu tidak meninggalkan jejak di rawa itu. Namun, dari penampilan pria muda berjubah hitam, yang tangannya tergenggam di belakangnya saat kakinya berjalan di atas rawa seolah-olah itu adalah tanah datar, mudah untuk mengatakan bahwa memang ada sesuatu yang tertinggal selama ini. 1 bulan. Tangan Xiao Yan ditahan di belakang punggungnya saat kakinya menginjak rawa yang dipenuhi dengan daya isap yang aneh. Namun, dia tampak menginjak tanah datar yang kokoh dan tidak menunjukkan jejak tenggelam. Adegan aneh ini menyebabkan orang merasa terkejut. Jika seseorang memeriksa dengan cermat, seseorang akan menyadari bahwa di kakinya sebenarnya ada 2 kelompok cahaya berwarna perak seukuran telapak tangan. Gugusan cahaya berkedip-kedip dan banyak kilat seperti tangan bersinar berulang kali. Mereka kadang-kadang akan memasuki lumpur, menyebabkan lumpur di tempat itu bergolak. Rawa itu bergerak sedikit. Beberapa ular berbisa berwarna hitam dengan tubuh yang seluruhnya berwarna hitam pekat diam-diam bergerak dan menyembunyikan diri di bawah tempat Xiao Yan berdiri. Namun, saat mereka akan mencapai tujuan mereka, dengan mulut buas terbuka, cahaya perak di bawah kaki Xiao Yan sedikit bergetar. Beberapa utas cahaya berwarna perak meledak, dan memasukkan diri mereka ke dalam rawa, dengan mudah menembus kepala beberapa ular berbisa ini. Xiao Yan melirik mayat ular yang muncul dari rawa. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia mengangkat kakinya perlahan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia menghirup udara dalam-dalam dan menginjak kakinya dengan berat. Setelah menginjak kaki Xiao Yan, dia bisa melihat bahwa kelompok cahaya berwarna perak di bawah kakinya tiba-tiba menyusut secara eksplosif menjadi kurang dari setengah ukurannya. Itu hanya dipertahankan selama kurang dari 1 detik sebelum kelompok cahaya berwarna perak yang menyusut tiba-tiba melonjak keluar saat kaki kanan Xiao Yan diletakkan. Segera, suara petir angin rendah dan dalam menyebar, mengguncang area sekitar beberapa meter sampai sedikit berfluktuasi. Cahaya perak berkedip saat kaki Xiao Yan jatuh. Perasaan ilusi tiba-tiba dan anehnya muncul di tubuhnya. Pada saat ini, orang yang bermata tajam akan dapat melihat bahwa seketika tubuh Xiao Yan menjadi ilusi, cahaya berwarna hitam melintas melewati ruang. Sekitar 20 meter jauhnya, rawa itu tiba-tiba tertekan, membentuk 2 pusaran kecil. Sosok manusia hitam itu muncul seperti hantu saat dia muncul dengan tenang. Hal pertama yang dilakukan Xiao Yan setelah tubuhnya muncul adalah buru-buru berbalik. Tatapannya melihat bahwa ada bayangan ilusi berwarna hitam yang sangat samar 20 meter di belakangnya. Ketika dilihat dengan hati-hati, itu sebenarnya adalah bayangan. Apakah saya berhasil? Sebuah kegembiraan tanpa sadar muncul di wajah putih pucat Xiao Yan saat dia melihat bayangan berwarna hitam yang sangat samar itu. Dalam lebih dari 50 hari pelatihan di mana dia lupa tidur, dia telah memakan lumpur hitam dalam jumlah yang tidak diketahui dan tubuhnya telah digigit ular berbisa dalam waktu yang tidak diketahui. Namun, ketangguhan mengejutkan dari pemuda itu tidak memungkinkannya untuk mundur sedikit pun. Sekarang, akhirnya saatnya baginya untuk menuai hasilnya. Tubuh ilusi Yao Lao melayang di udara. Dia menundukkan kepalanya untuk menatap pemuda berjubah hitam yang wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan liar. Wajah acuh tak acuh tanpa sadar mengungkapkan senyum kecil. Dalam lebih dari 50 hari, Xiao Yan telah berhasil mencapai ranah tingkat pertama dari gerakan 3000 petir, kilatan petir. Kecepatan ini adalah sesuatu yang akan menempatkannya di antara salah satu yang terbaik bahkan di dalam paviliun petir angin. Namun, hanya hatinya yang tahu dengan jelas latihan keras macam apa yang harus dijalani oleh si kecil yang keras kepala ini. Memiliki bakat, ketangguhan, dan kemauan untuk bekerja keras, Yao Lao tidak dapat memikirkan jalan lain selain kesuksesan bagi Xiao Yan, yang memiliki ketiga kualitas ini.
Sekian dulur, alur cerita Battle Through the Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like, dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.